Halo semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga dalam kondisi yang sehat. Di video kali ini, gua mau ngebahas saham Sido alias Sido Muncul, salah satu emiten atau saham yang banyak menjadi buah bibir ya, karena memang fundamentalnya bagus, performance-nya oke, produknya dikenal oleh kita semua ya. Siapa yang nggak kenal tolak angin ya kan? Dan kita akan bahas di sini secara keuangan, secara prospek ke depan akan seperti apa sih? Apakah Sido dengan harga sekarang ya yang kemarin sempat menyentuh angka 1000-an, sekarang di 960-an kalau nggak salah. Masih menarikkah dengan harga sekarang atau seperti apa nih buat teman-teman, buat kalian yang mau invest ataupun investor existing mungkin penasaran dengan performa dengan prospeksi saham Sido ini ke depannya. Sebelum lanjut ke materi, kalian subscribe dulu guys channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video seperti ini. Langsung aja kita mulai yuk. Langsung aja teman-teman kita pindah ke layar monitor supaya penjelasannya lebih mudah dipahami. Jadi kita akan mulai dari sekilas perusahaan dulu ya. Mungkin buat teman-teman yang sudah mengenal gitu ya, saham Sido sudah tahu. Tapi buat teman-teman yang belum, Sido Muncul ini adalah sebuah perusahaan dengan brand paling populernya menurut saya adalah tolak angin ya. Tolak angin itu kayak udah jadi default kalau misalnya masuk angin atau bahkan kalian membeli produk yang lain nyebutnya adalah tolak angin, itu sudah sama kayak misalkan kita beli beli air mineral gitu ya, kalian akan kecenderungannya nyebutnya adalah Aqua gitu ya, padahal yang diberi merek lain gitu. Nah itu adalah karena kekuatan brand yang sudah demikian kuat teman-teman ya di pasar, dan itu karena salah satunya ya faktor perusahaan yang sudah berdiri cukup lama ya, 1951, jadi sudah lebih dari 70 tahun Sido Muncul ada di Indonesia. Dengan saat ini total karyawannya itu sudah mencapai 4.000 karyawan teman-teman. Dan nggak cuma tolak angin tentunya ya, sebenarnya Sido Muncul ini punya produk banyak banget ya. Kalian bisa lihat di sini ada Kuku Bima, Alang Sari, apalagi ya, beras kencur, bahkan terakhir itu sudah masuk ke industri farmasi gitu ya. Mereka mengeluarkan vitamin-vitamin tertentu. Jadi sudah banyak sekali produknya di sini, tercatat sudah lebih dari 300 jenis produk. Kemudian mereka punya 122 titik distribusi di seluruh Indonesia. Margin labanya ini yang keren ya. 31% di tahun 2021. Ini angka yang sangat besar menurut saya teman-teman. Kemudian rasio dividennya itu selalu konsisten di atas 85%. Jadi Sido ini cukup royal gitu ya kepada para investornya. Buat kalian yang calon investor dan menggunakan dividen sebagai salah satu strategi investasi, tentunya saham Sido ini menarik buat diinvestasikan. Lanjut, kita akan langsung mulai ke kinerja perusahaan ya. Kita akan start dari pendapatan. Pendapatannya Sido kayak gimana sih? Dari mulai tahun 2012 ya, Sido hanya mengalami penurunan 2 tahun. Ini pun kayak apa ya? Not sure apa yang terjadi tahun ini karena sudah terlalu lama. Jadi dari 2012 sempat turun ke 2015 sempat turun ya. Tapi kemudian berangsur naik seperti ini, dan ini kenaikan yang sangat bagus gitu ya. Artinya naiknya itu seperti naik anak tangga. Ini salah satu contoh kenaikan yang menarik gitu ya. Kenapa? Karena dia berarti konsisten bertumbuh. Jadi kita bisa lihat di sini pendapatannya Sido Muncul, Sido ini konsisten bertumbuh. Paling tidak kita bisa bilang dari tahun 2015 sampai 2021. Setahun terakhir, kalau kita bandingin 2020 ke 2021, year on year pendapatannya Sido Muncul ini naik 20,5%. Capaian yang sangat bagus untuk Sido. Selanjutnya adalah penjualan. Nah, kalian pasti penasaran ya, dengan jumlah penjualan mencapai 4 triliun, siapa sih yang menjadi penyumbang utama? Mesin uangnya Sido Muncul itu apa sih gitu ya? Dan kita sudah bisa
mengestimasikan, sudah bisa memprediksikan bahwa ya brand-brand terkuatnya lah yang menjadi sumber uang, mesin uangnya Sido gitu ya. Di sini salah satunya adalah ya tolak angin ini ya, tolak angin. Kategori herbal dan suplemen itu menyumbang 67% teman-teman dari pendapatannya Sido, atau secara angka menyumbang 2,6 triliun. Disusul dengan produk food and beverage dengan 1,1 triliun ini ya. Dan terakhir adalah farmasi, di mana industri farmasi ini baru merangkak ya, masih di 137 miliar. Ya, jadi secara komposisi memang herbal dan suplemen ini mesin uangnya Sido nih teman-teman ya. Kalau produk ini makin kuat, bisa jadi penjualan di tahun 2022 itu akan lebih naik lagi. Tapi sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah industri farmasi nih yang baru mereka genjot nih. Kalau industri farmasinya ini bisa tumbuh gitu ya signifikan, misalkan dari 130 miliar menjadi katakanlah berapa 500 miliar di tahun 2022, maka otomatis secara keseluruhan nanti penjualannya Sido ini bakal tambah maju, tambah besar gitu ya di tahun-tahun yang akan datang. Lanjut. Nah, kita sudah bahas pendapatannya, kita sudah tahu dari mana penjualannya. Implikasinya tentu terakhir adalah efeknya ya, adalah ke laba gitu ya. Dan kalau kita lihat, meskipun di tahun 2015-2014 secara pendapatan itu terjadi penurunan, sebaliknya dengan labanya si Sido ini sangat-sangat konsisten bertumbuh teman-teman. Bahkan kenaikan dari tahun 2020 ke 2021 itu capaian yang terbesar secara year on year sebesar 35%. Jadi dari 934 miliar di tahun 2021 mereka berhasil mendapatkan keuntungan laba bersihnya adalah 1,2 triliun. Ini menjadi tahun pertama Sido muncul ya, atau Sido ini berhasil meraup laba dalam kategori triliun, 1, sekian triliun. Jadi akan mulai merangkak nih teman-teman. Dari tadinya ratusan miliar, 900 miliar, sekarang melonjak ke 1,2 triliun. Jadi nggak heran kalau misalkan nanti tahun depan nih kita review lagi saham Sido sudah di angka mungkin 1,6 triliun atau bahkan 2 triliun nih, ganti kepalanya ke kepala 2 triliunan gitu ya. Itu untuk laba. Selanjutnya adalah aset. Kita ngomongin aset. Di sini kita bisa ngelihat ya bahwa asetnya Sido juga mengikuti track labanya, di mana selalu meningkat dengan return on asset pada tahun 2021 sebesar 31%. Lagi-lagi jumlah yang sangat bagus buat suatu perusahaan gitu ya, dalam hal ini Sido. Lanjut ke masalah liabilitas, masalah utang. Dan kalau kalian nonton video tentang membahas saham rokok ya, saham HMSP yang dibahas di video saya sebelumnya, HMSP itu saham yang perusahaan yang nggak ada utang. Utangnya sangat sedikit dibandingkan dengan ekuitasnya gitu ya. Dan Sido termasuk itu ya. Sido ini hutangnya nyaris nggak ada teman-teman. Jadi kalau misalkan dia punya aset ya, dia punya aset ini 4 triliunan ya, hutangnya dia itu hanya 54 miliar. Yang ini yang kalian lihat ya, yang ini. Loh, Bang, kok ngelihatnya yang 54 miliar, yang ini nggak dihitung? Ini adalah liabilitas jangka pendek ya. Yang 500 miliar ini liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek ini tidak menimbulkan bunga dan akan dibayar dengan segera. Jadi, misalkan Sido mau bikin tolak angin, butuh jahe nih, butuh jahe 1 ton. Dia akan beli dari petani jahe tapi belum dibayar. Bayarnya nanti, ada temponya 3 atau 6 bulan. Nah, inilah liabilitas jangka pendek dan itu tidak menimbulkan beban bunga. Jadi, tidak dihitung dalam kalkulasi menentukan debt to equity ratio. Jadi dalam hal ini debt to equity ratio-nya daripada si Sido itu hanya 0,00 sekian persen lah, karena nanti kita maju ke slide selanjutnya ya. Ekuitasnya si Sido ini sudah di angka 3,5 triliun teman-teman. Jadi sangat kecil sekali kalau kita membandingkan 54 miliar dengan 3,5 triliun. Makanya saya tulis di sini
debt to equity rasionya hanya 0,x lah. Perhitungannya kurang lebih seperti itu. Jadi nyaris nggak ada hutang. Di review sebelumnya waktu review HMSP saya bilang HMSP baik termasuk Sido ini perusahaan yang secara utang itu daripada nggak ada gitu, nol. Mereka mungkin ngutang entah buat apa kalau jumlahnya hanya 50 miliar, sangat-sangat kecil. Lanjut ke ekuitas ya teman-teman. Oke, lanjut ke ekuitas. Jadi di ekuitas tahun 2021 Sido berhasil mencapai return on equity-nya sebesar 36% teman-teman. Lagi-lagi ini salah satu return yang sangat besar karena biasanya itu investor dikasih ROE 2 digit ya, kayak 15% itu sudah senang. Sedangkan Sido berhasil membukukan ROE sebesar 36%. Ini capaian yang sangat-sangat bagus buat Sido di tahun. Oke, selanjutnya adalah mengenai earning share, kemudian valuasi, harga, dan dividen. Kita mulai dari valuasinya dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ngelihat di valuasinya Sido sekarang, PER-nya sudah 22 kali ya. PER-nya 22 kali dengan PBV-nya yang 8,3 kali. Nanti di slide selanjutnya akan kita bandingkan apakah PBV 8,3 kali ini sudah tergolong mahal. Kalau kita lihat 8-nya angkanya ya, itu sudah tergolong premium. Tapi nanti kita bandingkan dengan sektornya gitu ya. Apakah di sektor yang Sido ini juga mahal gitu ya secara PBV. Lalu kita akan lihat price performance ya. Price performance-nya si Sido setahun terakhir sudah naik 22%, 3 tahun naik 90%, dan 5 tahun terakhir sudah naik 230%. Ini capaian yang sangat bagus. Kalau ditambah dengan dividennya 3% kali 5 tahun, maka dalam 5 tahun itu keuntungannya 250%, atau 50% dalam setahun itu adalah hasil investasi yang sangat memuaskan gitu ya. Karena Warren Buffett aja bilang kalau returnnya dia itu 20%-an di tiap tahun. Kalau kita bisa dapat 50%, itu capaian yang sangat-sangat bagus. Kemudian untuk earning per share-nya dari Sido adalah 42 gitu ya. Tapi yang harus kalian perhatikan adalah earning-nya Sido ini dalam 5 tahun terakhir tidak berubah signifikan, bahkan masih lebih rendah dibanding tahun 2019. Ini 2019 teman-teman. Karena ini 2021 ya, yang ini 2021, yang ini 2021, yang ini 2020. 2019 IPS-nya Sido sempat 53, tapi kemudian turun karena pandemi, dan ketika berhasil recovery bahkan dengan jumlah pendapatan yang signifikan, laba bersih yang naik signifikan, IPS-nya Sido tuh masih 42 gitu ya. Jadi saya berharap paling tidak Sido itu bisa mencapai IPS saat tahun depan atau 2 tahunan lagi itu bermain di IPS 60 sampai 70-an gitu ya. Dan menurut saya dengan growth yang sekarang harusnya bisa ke arah sana. Dan dividen ya, dividen nggak diragukan lagi, salah satu perusahaan yang sangat rutin membagikan dividen, dan sekarang dan rata-rata yield-nya ya itu adalah 3,5% gitu ya. Dengan rata-rata yield dividennya 3,5% dan payout rasionya itu tinggi teman-teman, di sini sampai 109%. Lanjut kita akan membahas perbandingan Sido dengan kompetitor. Di sini saya masukkan Soho ya, industri mirip-mirip jamu modern, lalu KLBF, industri farmasi murni gitu, dan Mayora consumer goods. Sekarang saya lihat kayak Kuku Bima gitu kan, dijualnya sudah mulai mirip-mirip dengan consumer goods gitu. Secara per, oke ya, secara per dulu. Per industrinya di industri ini adalah 21. Jadi memang per di sektornya Sido ini sudah tinggi gitu ya. Industrinya 19,6 dan sektornya 21,9. Sedangkan Sido itu 22. Jadi nggak terlalu beda jauh teman-teman dengan industri maupun sektornya.
Sekarang kalau misalnya kita compare dengan kompetitor, pairnya Sido ini masih lebih murah dari KLBF dan bukan lebih murah, lebih rendah dari KLBF dan lebih rendah dari Emior, dari Mayora. Tapi untuk PBV-nya, PBV Sido memang sudah valuasi premium karena sudah 8 kali. Sementara kompetitornya dengan pair yang kurang lebih sama, PBV-nya masih di harga 3,8 dan 3,4. Jadi, secara PBV, Sido ini memang sudah cukup mahal ya teman-teman. Lalu kita akan pindah ke profitability. Ini yang paling menarik karena Sido dibandingkan dengan kompetitor yang ada di sini, dia menang telak dari mulai gross profit marginnya ya, sampai 58%, bayangin teman-teman. Kemudian operating profit 40%. Net profit marginnya 31%. Kenapa sih Bang industrinya, kenapa sih Sido ini gross profit marginnya besar? Kalau menurut saya ya, asumsi saya karena bisnis di industri jamu modern ini masih belum padat pemainnya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ada berapa sih ya? Tolak angin, antangin, yang bejo-bejo itu apa ya? Saya lupa, pokoknya mungkin 3 itulah yang familiar. Jadi karena persaingan tidak terlalu banyak, mereka bersaing secara sehat, mengutamakan kualitas. Jadi mereka nggak saling perang harga lah di industri ini. Beda kalau misalkan kompetitornya terlalu banyak, membuat mereka perang harga, itu beda cerita. Jadi kita bisa melihat secara prospek bisnis, kalau memang ke depan tidak banyak kompetitor, maka gross profit marginnya si Sido itu bisa tetap dijaga, tetap dengan kisaran yang tinggi seperti ini teman-teman. Itu ya. Lalu kita akan pindah ke GCG. Jadi saya coba memasukkan unsur GCG di dalam pertimbangan buat teman-teman. Sebelumnya belum pernah ada, ini yang pertama saya mulai dari Sido. Apa sih yang saya lakukan ketika melihat GCG, kita ngomong GCG gitu ya. Namanya juga udah kelihatan ya, Good Corporate Governance. Artinya sederhananya, apakah Sido itu dikelola dengan orang baik? Bukan orang baik, dikelola dengan baik. Dan siapa yang mengelolanya? Apakah orang-orang yang baik? Orang-orang yang baik itu maksudnya orang-orang yang kompeten di bidangnya gitu ya. Dan kalau saya melihat secara sekilas, ditambah dengan sedikit riset, saya coba cari LinkedIn-nya, profilnya, historinya. Orang-orang yang ada di dalam board komisioner maupun board of director adalah orang-orang yang punya experience dengan history bagus, ahli di bidangnya, independen, dan tidak punya rekam jejak yang jelek. Itu membuat saya yakin bahwa manajemen Sido punya sense of mereka tuh lebih, dari sini saya bisa ngeliat bahwa manajemen Sido itu diisi oleh orang-orang yang berkualitas, sehingga saya yakin dengan kualitas yang mereka punya, mereka bisa mengelola dan mengembangkan Sido lebih maju lagi. Itu unsur paling penting dari GCG teman-teman. Lalu, nah ini yang paling menarik nih. Bukan paling menarik juga sih. Ini yang paling penting buat teman-teman yang calon investor maupun sudah investor. Kira-kira Sido ini masih bisa growth lagi nggak ya ke depannya ya? Prospeknya gimana sih Bang gitu ya? Kalau kita ngomongin prospek, 3 hal ini penting banget ya untuk kita bisa pahami. Pertama, seberapa kuat Sido saat ini? Dan kalau pertanyaan itu ditujukan ke saya akan bilang Sido adalah perusahaan jamu modern herbal yang merupakan market leader dan punya brand terkuat di industri ini. Karena apa? Karena tadi saya bilang, orang mau beli merek lain pun dia akan nyarinya tolak angin. Itu udah membuat satu indikasi betapa kuatnya brand Sido muncul ini. Yang kedua adalah perusahaan terus berinovasi. Mereka sekarang punya 300 produk untuk ditawarkan kepada masyarakat. Artinya apa? Artinya manajemen ini tidak bosan. Manajemen ini tidak merasa puas dengan capaian tolak angin. Mereka mau membuat brand-brand baru nih teman-teman, yang bisa mengikuti jejak si tolak angin, menjadi market leader, menjadi brand yang sangat-sangat melekat di masyarakat. Jadi, selama perusahaan ini masih terus berinovasi, masih banyak peluang yang bisa mereka
diberikan untuk kita para investor. Karena apa? Karena kalau perusahaan berhasil mencetak produk yang menjadi mesin uang seperti kayak tolak angin, kita sebagai investor ya santai aja gitu ya. Karena apa? Karena produknya yang di market itu benar-benar menjadi produk yang laris, produk yang kuat ketika dipasarkan gitu ya. Yang ketiga adalah perusahaan melakukan ekspansi. Nah, ini penting teman-teman. Sido ini perusahaan sudah cukup besar ya. Tahun lalu, tahun 2021, kalau kita lihat labanya mereka itu sudah sampai 1,2 triliun. Sebagian dijadikan 80% kalau nggak salah itu ditebar dalam bentuk dividen, 1 triliun lebih ditebar dalam bentuk dividen, dan sisanya jadi saldo laba. Teman-teman bisa cek di laporan keuangan, saldo labanya itu sudah cukup besar, sudah triliunan juga. Yang artinya dengan saldo laba yang besar, mereka punya kesempatan untuk ekspansi. Nah, ini pentingnya perusahaan untuk tidak membagikan payout dividen penuh gitu ya, tapi ditahan. Halo. Lanjut, kita bahas masalah inovasinya tadi ya. Jadi, perusahaan Sido ini masih terus berinovasi. Buktinya apa? Buktinya di tahun 2021 mereka merilis 11 produk baru. Dan salah satunya adalah vitamin-vitamin ini teman-teman ya. Botolnya hijau gini. Waktu saya ke apotek-apotek gitu yang ada di mall, saya kaget gitu ya. Loh, Sido muncul ini ada produk vitaminnya ternyata. Mereka melepas produk-produk vitamin ini dengan harga yang bersaing teman-teman. Jadi saya pun mulai berpindah gitu ya konsumsinya vitamin. Saya mulai ngambil juga vitamin dari Sido muncul karena memang harganya bersaing dan saya sudah tahu Sido muncul ketika memproduksi suatu produk, produknya itu pasti bagus gitu ya. Kemudian mereka itu mengekspor essential oil ke Perancis ya di kuartal terakhir 2021. Lanjut mereka juga berjualan di e-commerce gitu ya. Jadi ada Sido official stores. Kalau misalkan kita nih generasi 90-an kayak misalnya butuh tolak angin tuh kita lebih sering jalan kaki ke toko kelontong depan rumah gitu ya. Ngambil 1-2 saset, ngobrol sama Kang yang jaga kelontongnya, ngobrol bentar baru pulang. Kalau generasi milenial mungkin sukanya beli online dan itu disediakan oleh Sido dan sekarang followernya juga sudah 1 juta gitu ya yang follow official store-nya Sido. Mereka juga terus expand untuk meningkatkan coverage retail ya, dan ini langkah yang bagus. Kenapa? Karena penjualan daripada Sido itu kan banyak langsung ke masyarakat gitu ya sebagai konsumen akhir. Kalau semakin banyak retailer yang menjual Sido, otomatis pada akhirnya penjualan mereka akan semakin meningkat. Oke, selanjutnya adalah ekspansi bisnis teman-teman. Jadi ini yang cukup menarik ya, di mana Sido berencana untuk ekspansi ke Asia Tenggara dan Afrika ya. Mungkin mereka akan ekspor. Kita asumsikan produknya adalah tolak angin gitu ya, sebagai produk yang paling kuat di Indonesia saat ini gitu ya. Dan kalau kita berpikir bahwa kayaknya yang masuk angin tuh orang Indonesia aja deh ya, dikit-dikit masuk angin, kerokan gitu ya. Ternyata nggak juga teman-teman ya. Dari hasil riset pastinya ya, karena nggak mungkin Sido tiba-tiba ekspor ke Asia Tenggara dan ke Afrika kalau nggak ada permintaan gitu ya. Pasti mereka sudah riset. Dan ternyata mereka membutuhkan gitu ya. Berarti artinya apa? Bahwa di negara lain dan di benua lain itu masuk angin juga guys ya. Bukan cuma orang Indonesia, dan akan sangat membagongkan gitu ya. Membanggakan kalau misalkan Sido ini berhasil menyusul atau mengcopy ceritanya Indomie menjadi mie paling enak sedunia. Jadi sekarang ada Sido nih, jamu herbal modern paling mantap sedunia gitu ya, karena khasiatnya gitu ya. Mungkin orang Afrika minum masuk angin orang Afrika minum tolak angin langsung sembuh nih masuk anginnya gitu ya. Wah, ini pasti bakal jadi cerita yang bagus gitu ya. Saya pernah lihat iklannya ya, di Afrika Indomie itu dipajang di bis. Jadi ada bis lewat, ada Indomie, nanti bakal gitu juga mungkinnya ada bis iklannya Sido muncul gitu. Jadi produk-produk Indonesia ini akan semakin dikenal di luar negeri gitu ya, mulai dari Afrika, Asia Tenggara, mungkin nanti ke Timur Tengah, Eropa gitu ya, dan lain-lain. Tentu saja ini bagi investor hal yang menguntungkan. Kenapa? Karena pada akhirnya
penjualannya akan makin tinggi, pendapatannya akan makin tinggi, labanya makin tinggi, earning per share-nya makin tinggi, kita akan punya dividen terima makin tinggi lagi. Jadi itu hal-hal yang nantinya sangat berkaitan dan perlu kita pertimbangkan sebagai salah satu faktor untuk berinvestasi di sebuah saham. Apalagi kalau kita melihat sahamnya Sido dengan ekspansi bisnis yang jelas dan terukur, tentu saja ini hal yang lebih membuat kita semakin tertarik gitu ya untuk berinvestasi di saham Sido. Kemudian mereka juga mau memperkuat pasar di Indonesia Timur dan terus di Indonesia bagian barat, ini mungkin daerah-daerah kayak Sumatera gitu ya. Kalau di Pulau Jawa saya yakin sih sudah sangat merata gitu ya, di warung-warung kelontong bisa kita temukan dengan mudah untuk produk Sido ini. Lanjut, kesimpulan terakhir. Oke, kesimpulannya menurut saya dari apa yang sudah kita bahas di dalam video ini ya, dari mulai pendapatan, laba, kemudian ROA, ROE, kemudian masalah hutang ya, debt to equity ratio-nya. Sido adalah wonderful company at premium price. Jadi ini perusahaan wonderful teman-teman. Tapi kalau ngomongin harganya, ini harganya sudah harga yang premium punya nih teman-teman. Jadi kalau kita mau investasi, idealnya kita menemukan perusahaan yang wonderful di harga yang murah. Tapi sekarang situasinya adalah perusahaannya wonderful, tapi harganya premium. So, itu yang harus kalian pertimbangkan. Yang kedua, ini super growth company. Ya, kalau kalian tadi nanti bisa geser ya, mundur waktunya ke slide lebih awal. Labanya Sido itu terus naik. ROE-nya juga tinggi-tinggi. Profit marginnya tinggi-tinggi, kemudian pendapatan penjualannya semuanya konsisten bertumbuh naik gitu ya. Dan ini adalah ciri-ciri growth company. Bahkan karena apa tadi, ROE-nya juga naiknya sampai 30%, saya bilang ini super growth company gitu ya. Dan ketiga, menurut saya dengan saham Sido yang pergerakannya stabil, dividennya lancar, dividen payout rasionya besar, ini cocok buat kalian yang suka nabung saham, nggak mau terlalu hektik ngelihatin saham untuk trading. Misalnya kalian mau nabung rutin aja, karena kita bisa ngelihat tadi secara historis 5 tahun return 250%. Jadi setahun rata-rata 50%. Memang histori ini nggak bisa menjamin masa depan teman-teman. Yang nggak ada yang bisa menjamin masa depan sebagus apapun masa lalu. Tetapi kita sudah mempertimbangkan banyak faktor. Seperti faktor produk yang kuat, faktor positioning di dalam market itu sendiri, faktor good corporate governance ya, faktor GCG-nya juga kita pertimbangkan. Jadi faktor-faktor itulah yang membuat kita akhirnya berani berinvestasi jangka panjang dengan cara nabung rutin gitu ya. Jadi menurut saya saham Sido itu salah satu yang cocok memenuhi syarat untuk ditabung secara rutin. Dan kalau saya ditanya kapan bang mau beli atau invest saham Sido, honestly ya saat ini belum. Tapi saya berharap dapat dikasih diskon gitu ya. 700 sampai 800 lah. Bisa nggak ya? Saya nggak tahu sih. Biarlah nanti market yang bekerja. Apakah dapat dengan harga-harga yang saya inginkan. Tapi di luar daripada itu, Sido ini secara keseluruhan perusahaan yang punya fundamental yang sangat bagus. Ya teman-teman. Dan saya pribadi juga menyukai produknya. Kalau kita membedah di dalam video ini, kita sudah belajar bersama-sama. Secara keuangan juga bagus. So, ya belum tentu keinginan saya dikasih diskon ini terkabul juga gitu ya. Jadi kalian harus lakukan analisa kalian sendiri. Apakah kalian benar-benar ingin membeli saham Sido ini dan menerima dengan harga yang sekarang ini. Jadi itu semua harus kalian pertimbangkan lagi sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk berinvestasi di saham Sido. Segitu. Itu dia guys, hasil review kita, analisa kita terhadap saham Sido. Bagaimana menurut kalian teman-teman investor atau calon investor saham Sido? Apakah tertarik dengan hasil yang sudah kita bahas di dalam video ini? Dan semoga video ini bisa memberikan referensi ya buat insight baru buat teman-teman, terutama buat kalian nih yang ngincar saham Sido ya, yang udah mulai naksir ya, yang mulai niat untuk nabung saham Sido rutin itu tiap bulan. Semoga video ini bisa membantu kalian lebih lagi. Dan video ini bukanlah ajakan jual beli ya guys, jadi kalian harus lakukan analisa kalian sendiri, karena apapun itu di bursa saham, semuanya tanggung jawab masing-masing. Oke? Sampai ketemu di video kita selanjutnya, dan kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe, share, like, dan kita juga bisa diskusi bareng di kolom komentar.
See you in the next video. God bless you guys. Bye bye.